Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Gimnasti dengan NIM 2110101212172, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal UTS yang mana sudah diberikan sebelumnya pada saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Soal wajib. Pertama, jelaskan secara singkat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di UPN VJ. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal ketiga, jelaskan filsafat Pancasila. Dan soal pilihan, saya memilih negara dan konstitusi sebagai soal yang saya akan jawab. Dan kelima, studi kasusnya. Next. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pengetahuan tentang pendidikan, kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan untuk mendukung terwujudnya kaum intelektual yang sadar akan hak dan kewajiban, cerdas dan terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai bidang keilmuan profesinya. Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diperlukan berbagai pendekatan, teknik, metode, dan model pembelajaran. Salah satunya adalah pendekatan andragogi. Membantu orang dewasa belajar. Pendekatan andragogi didasarkan atas asumsi bahwa semakin dewasa peserta didik, maka A. Konsep dirinya semakin berubah dari ketergantungan kepada pendidikan menuju sikap dan perilaku mengarah diri dan paling belajar. Yang kedua, makin berkumulasi pengalaman belajarnya yang dapat dijadikan sumber belajar learning research dan orientasi belajar mereka berubah dari penguasaan terhadap materi ke kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini kita bisa lihat 16 pertemuan yang dilaksanakan oleh UPN VJ untuk materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila di UPN VJ. Next. Tujuan pembelajaran ini membantu mahasiswa mendapatkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Next. Soal yang kedua, mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dasar kehidupan bersama di Indonesia adalah Pancasila. Kita selalu menandaskan Pancasila dalam segala apapun pada zaman sekarang. Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Nah, di sini kita melihat dari sila pertama. Contohnya adalah menerapkan toleransi antar umat beragama. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaan dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan yang lain. Sila kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tanggung jawab antar masyarakat.
Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam memenuhi kesejahteraan. Yang ketiga, sila ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat mengalami kesulitan. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga Indonesia, di sila ketiga ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intolerisme, gerakan separatis, dan hal-hal serupanya. Kita langsung ke sila keempat. Sila keempat, contohnya adalah melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Sila keempat yaitu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Ini membuktikan bahwa sila keempat ini mulai berkurang di Indonesia mengimplementasikannya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa tinggi sila dari sila 1 sampai sila kelima. Yang terakhir sila kelima. Contohnya adalah menemukan sikap adil antara setara manusia. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Next, filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Bukan ketika ada prinsip hidup kita yang berlawanan dengan Pancasila, kita malah ingin mengganti ideologi Pancasila tersebut. Di sini ada 3 landasan pijak filosofis Pancasila. Yang pertama ada ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila ini adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi berpendapat dengan sifat makhluk hidup, di mana ada 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatisme, dan konformisme. Yang kedua, landasan epistemologis. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian diimplementasikan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Soal keempat yaitu adalah negara dan konstitusi. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga makna setiap sila dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini berdiri dari keyakinan kuat untuk menyejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Konstitusi. Apa sih itu konstitusi?
Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia dan warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukan dalam mengatur dan membatasi kekuasaan suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang 1945. Ialah sumber hukum dasar yang tertulis. Jadi, semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada Undang-Undang 1945. Kita lihat di sini ada tujuan konstitusi dan fungsi konstitusi. Kita lihat pertama, tujuan konstitusi pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM. Jadi, semua penguasa tidak ada yang bisa menginjak-injak rakyatnya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Melepaskan kontrol. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya. Di sini ada contoh kasus negara dan konstitusi, yaitu tentang kabut asap dan Karhutla Riau, peristiwa tahunan yang selalu berulang, yang saya ambil dari kompas.com. Kenapa saya ambil ini? Karena ini adalah pelanggaran pemerintah yang terus terulang-ulang. Kita lihat kasusnya. Masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau selalu berulang setiap tahunnya. Beberapa hari terakhir, kabut asap pekat kembali melanda Pekanbaru Riau. Bahkan ada imbauan agar anak-anak dan orang tua tak keluar rumah. Diberitakan Kompas.com, Kamis 12/9/2019. Akibat kabut asap yang pekat di Riau, jarak pandang bahkan hanya sekitar 800 meter. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Amral Ferry, seperti dikutip dari kompas.id, Jumat 13/9/2019, menyebut pencemaran udara di 8 wilayah Riau sudah berada di atas angka 300 atau level berbahaya bagi manusia. Angka ini didapatkan berdasarkan pengamatan berbagai pemantauan cuaca yang telah dianalisis dalam angka ISPU. Selanjutnya, yang terakhir, secara keseluruhan, kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan terjadi kali ini saja. Peristiwa ini selalu berulang setiap tahunnya. Kilas balik pada 2015, hutan di kawasan Riau pernah mengalami kebakaran yang cukup parah, yang juga mengakibatkan terjadinya kabut asap. Saat itu kebakaran terjadi mengakibatkan 5.595 hektar lahan dan hutan terbakar. Dampaknya perekonomian Riau lumpuh, sekolah diliburkan, bandara tutup, dan ribuan terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa kita dengar dengan ISPA. Pemberitaan Kompas.id 14 Agustus 2019 menyebutkan pada 2015 kabut asap mengakibatkan lebih dari 600.000 orang menderita ISPA dan 9 orang anak di Riau serta Sumatera Selatan dilaporkan meninggal dunia. Secara keseluruhan tahun 2019 menjadi kebakaran paling parah. Data 1 Januari sampai 9 September 2019 menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Riau luasnya mencapai total 6.464 hektar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di 5 kabupaten dan kota. Kebakaran paling luas terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Rohil yaitu 82 hektar. Wilayah lain yakni Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kampar, dan Kota Pekanbaru hingga waktu itu Jumat 13/9/2019, upaya memadamkan karhutla terus dilakukan oleh tim Satgas Darat yakni TNI, Polri, BPBD, Mangga Angni, Masyarakat Peduli Api atau MPA, dan dibantu perusahaan swasta. Jumlah personil yang dikerahkan mencapai ribuan. Nah, kenapa sih kasus ini masuk ke dalam negara dan konstitusi? Ada penjelasannya, yaitu kasus asap akibat
kebakaran hutan dan lahan, seharusnya negara yang bertanggung jawab memberikan suasana kehidupan yang layak bagi masyarakat. Tapi saat ini, pemerintah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat saat bencana asap itu terjadi. Sebab pemerintah tak mampu mengatasi kasus asap yang terjadi setiap tahun. Karena salah satu fungsi konstitusi adalah menjamin hak asasi manusia. Dan di kasus tersebut, pemerintah tidak menjamin hak asasi manusia untuk bisa menghirup udara segar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam bela negara.